Pernah? Enggak. Kamu lagi nangis. Terus ada yang bilang, jangan cengeng dong. Atau kok dikit-dikit nangis sih? Padahal kamu cuma lagi sedih, kecewa, atau lelah. Ujung-ujungnya, kamu nahan air mata, pura-pura kuat, dan bilang ke diri sendiri, nggak boleh lemah, harus kuat. Tapi, siapa bilang menangis itu tanda lemah? Faktanya, menerima bahwa menangis bukan kelemahan. Yuk, kita bahas bareng-bareng kenapa sebenarnya menangis itu bukan kelemahan, tapi justru tanda bahwa kita manusia yang utuh, punya hati, punya rasa, dan berani jujur sama diri sendiri. Menangis itu respons alami tubuh. Sama kayak kamu ketawa waktu bahagia, menangis juga reaksi alami tubuh saat emosi memuncak. Entah itu karena sedih, marah, takut, atau bahkan terharu. Menurut Harvard Health Publishing tahun 2021, air mata emosional muncul ketika sistem saraf kita merasa kewalahan oleh emosi yang kuat. Ini bukan kelemahan, tapi sistem tubuh yang bekerja sebagaimana mestinya. Dan tahu nggak, ada 3 jenis air mata. Basal tears, yaitu air mata yang selalu ada untuk melembabkan mata. Reflex tears, yaitu air mata yang keluar waktu mata kena debu atau iritasi. Emotional tears, yaitu air mata keluar waktu kamu sedih, marah, atau bahagia banget. Nah, yang terakhir ini bukan cuma air biasa. Menurut penelitian dari Dr. William Frey, air mata emosional mengandung hormon stres seperti ACTH dan prolaktin. Artinya, menangis bisa membantu menurunkan kadar stres dalam tubuh. Jadi, bukan cuma curhat ke teman yang bikin lega. Nangis pun punya efek detoks emosional. Kamu harus tahu, kalau menangis itu bagian dari kesehatan mental. Banyak orang nganggep nangis itu kayak dosa. Tapi justru, menahan-nahan perasaan bisa jauh lebih berbahaya. Dalam jurnal berjudul Crying as a Mood Regulator tahun 2008 dijelaskan bahwa menangis bisa membantu mengatur emosi, meredakan ketegangan, dan meningkatkan suasana hati setelahnya. Ada juga penelitian dari Fingerhoods dan Bills tahun 2016 yang menyebutkan bahwa menangis bisa menurunkan detak jantung dan membuat pernapasan jadi lebih tenang. Jadi bukan cuma bikin mata sembab, tapi menangis juga punya efek terapeutik buat tubuh. Gak semua yang menangis itu lemah. Kamu pernah lihat seseorang yang udah nahan-nahan segalanya, tapi akhirnya pecah juga dalam tangis. Di momen itu, dia bukan lagi lemah. Justru, dia lagi menunjukkan keberanian untuk jujur pada dirinya sendiri. Menangis bisa jadi tanda kamu peduli, kamu punya empati, kamu udah terlalu lama memendam, atau kamu siap melepas dan menerima. Menurut psikolog klinis Guy Winch, menangis adalah bentuk self-compassion. Kita berhenti berpura-pura kuat dan mulai merangkul luka dalam diri. Dan itu bukan kelemahan. Terkadang label orang yang menangis itu menjadi budaya yang salah kaprah. Sayangnya, dari kecil kita udah dikasih pesan kayak gini. Cowok nggak boleh nangis. Atau cewek nangis itu drama. Atau jangan lemah. Padahal, menurut penelitian yang dimuat di jurnal Emotion Review tahun 2011, hanya saja mereka lebih sering diajari untuk menyembunyikannya. Ini yang bikin banyak orang akhirnya punya pola toksik. Kayak susah jujur sama perasaan, memendam emosi terlalu lama, atau jadi meledak-ledak saat enggak kuat lagi. Salah satu cara paling sehat buat mengubah pola ini adalah dengan mengubah cara kita melihat tangisan. Bukan lagi sebagai simbol kelemahan, tapi sebagai jalan keluar yang sehat buat rasa sakit. Menangis bisa jadi salah satu cara memperkuat hubungan. Pernah nggak kamu merasa lebih dekat sama seseorang setelah melihat dia menangis? Itu karena tangisan membuka sisi rapuh kita yang paling dalam. Saat kita berani menunjukkan air mata, kita sedang berkata tanpa kata-kata, "Aku manusia juga. Aku butuh dimengerti." Penelitian dari Asosiasi Psikologi Amerika menunjukkan bahwa menangis bisa meningkatkan empati dalam hubungan.
Ketika kita melihat orang lain menangis, otak kita secara otomatis merespons dengan empati, perhatian, dan kasih sayang. Jadi, menangis itu bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga bisa memperkuat ikatan dengan orang lain. Menangis justru bisa jadi awal penyembuhan. Kadang, kita merasa lebih tenang setelah menangis. Itu bukan kebetulan. Menurut Journal of Research in Personality tahun 2014, orang yang menangis saat sedang stres atau trauma bisa mengalami pemulihan emosional yang lebih cepat dibanding yang terus menahan perasaan. Menangis bisa jadi akhir dari perasaan yang terlalu lama dipendam, awal dari penerimaan, atau jalan untuk melepaskan beban. Kayak langit yang mendung, lalu hujan. Setelah itu, udara terasa lebih sejuk, lebih ringan. Begitu juga hati kita setelah menangis. Menangis merupakan proses menyambut diri sendiri. Seringkali kita ngerasa harus jadi kuat terus, harus bisa semua, harus tahan banting. Tapi dalam proses mencintai diri, kita juga harus bisa bilang, aku capek, aku sedih, aku berhak nangis. Menerima bahwa menangis itu manusiawi adalah bagian penting dari penerimaan diri. Dalam psikologi positif disebutkan bahwa menerima emosi negatif seperti sedih atau kecewa tanpa menghakimi justru meningkatkan kesejahteraan psikologis dalam jangka panjang. Jadi, menangis itu bukan bentuk kegagalan. Justru itu bentuk keberhasilan, karena kamu mampu terhubung dengan perasaanmu dan gak lagi menolak siapa dirimu yang sebenarnya. Tapi gimana kalau malah dicap lebay? Ya, memang masih banyak orang yang belum bisa memahami emosi. Kadang mereka nyinyir karena mereka sendiri gak nyaman dengan air mata. Bukan karena kamu salah, tapi ingat, kamu gak bisa kontrol apa yang orang lain pikirkan. Yang bisa kamu kontrol adalah cara kamu memperlakukan dirimu sendiri. Bilang aja dalam hati, kalau aku butuh nangis, ya aku nangis. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku berani. Menangis bukan akhir segalanya, tapi menangis merupakan sebuah proses. Kalau kamu lagi sering merasa sedih, gampang nangis, atau overthinking sampai air mata netes sendiri, nggak apa-apa, kamu bukan satu-satunya. Kamu nggak sendirian. Menangis bukan akhir dari segalanya. Justru itu prosesmu untuk sembuh. Jangan buru-buru memaksa diri buat tegar. Peluk dulu rasa sedihnya. Kasih waktu buat hati bernafas. Kadang, satu-satunya yang bisa menyembuhkan hati yang lelah adalah air mata yang akhirnya jatuh. Nangis itu wajar, kuat. Jadi, mulai sekarang, kalau kamu pengen nangis, nangis aja. Nggak usah malu. Nggak usah mikir nanti dibilang lemah. Menangis bukan kelemahan, justru itu kekuatan. Karena kamu berani menghadapi rasa sakitmu sendiri, bukan lari dari itu. Ingat ya, air mata bukan pertanda kamu menyerah, tapi pertanda kamu sedang bertumbuh.